selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Olin di sini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oh, kakak mau bertanya sama adik-adik, siapa yang di sini kangen sama teman-teman sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggunya? Wah, udah pada kangen ya? Kita sekarang sudah ada ibadah offline loh, jadi kita bisa memuji Tuhan bersama-sama di sekolah minggu. Sampai ketemu di sekolah minggu ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau bernyanyi dulu. It's good to see you here with me. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, senang bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Petukangan. Kita mau mendengar firman Tuhan, mari siapkan Alkitabnya, sudah disiapkan? Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sertai kami. Dan di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan sertai kami dengan roh-Mu. Dan biarlah beri hikmat kepada kami semua supaya kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik mari buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul. Ya, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Oke, kita akan membacanya bersama-sama ya. Amang akan pimpin pembacaan, kita baca mulai dari sekarang. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari maut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi kepadanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa.
Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian jauh tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 10. Adik-adik yang kasih Tuhan, ini tadi kita baca adalah kisah yang sangat luar biasa ketika Paulus mengalami perjalanan yang tidak enak. Awalnya Paulus ditangkap, lalu diadili oleh Agripa. Tetapi dia harus dibawa ke Roma untuk diadili lagi di Roma bersama para tahanan yang lain. Nah, ketika berlayar menuju Roma ke Italia, Paulus dan bersama tahanan lain kapalnya harus karam, tenggelam. Dan mereka terdampar di suatu pulau. Dan ternyata pulau itu namanya Pulau Malta. Adik-adik kasih Tuhan, sedih ya? Susah, ketika susah tambah lagi susah gara-gara harus terdampar di tempat orang asing. Tapi belum selesai persoalannya. Paulus tambah lagi menghadapi suatu tantangan yang besar. Ketika mereka di Pulau Malta, mereka disambut orang-orang di sana baik hati. Ketika nyalakan api karena kedinginan pastinya karena sudah terombang-ambing di laut sekian lama terdampar, lalu masyarakat sekitar bikin api. Nah, tapi Paulus dengan senang hati ikut terlibat membuat api. Dia mengambil ranting dan meletakkannya ke dalam api. Ternyata dari ranting itu keluar ular. Lalu mematuk tangan Paulus. Lalu Paulus mengibaskan begini supaya lepas gigitan ularnya. Nah, adik-adik kasih Tuhan, ternyata persoalan tambah persoalan. Tapi ada yang menarik sekali. Sekalipun dalam kesusahan, perjalanan hidup Paulus, ternyata Tuhan tetap menyertai. Dan kita lihat, ketika Paulus mengalami demikian, sudah terdampar di patuk ular, Paulus nggak kenapa-kenapa. Ya, ini hebatnya pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Lalu, dalam kesusahan demikian juga, ada orang berpikiran yang aneh. Ini orang nggak mengenal Tuhan. Di mereka berpikir, ini Paulus pasti penjahat betulan ini, pembunuh. Buktinya apa? Kita sudah selamat dari laut, loh, kok malah dipatuk ular lagi? Sebentar lagi pasti dia mati. Adik-adik kasih Tuhan, memang ada aja orang berpikiran ya. Ada aja orang berpikiran bahwa ketika kita mengalami hal yang susah, terus orang lain bilang tanda kutip, sial. Waduh, ini pasti karena kejahatannya, ini karena dosanya. Oh, karena dia nggak disayang Tuhan. Teman-teman, adik-adik kasih Tuhan, bukan seperti itu kalau anak-anak Tuhan berpikir. Justru mari kita lihat, Paulus mengalami banyak kesusahan, tetapi hatinya tetap bersuka cita untuk mengerjakan dan berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Dia tahu Tuhan bersama dengan aku. Nah, anak-anak Tuhan, kalau melihat teman susah, jangan anggap itu kesialan ya. Atau kalau melihat orang lain sedang sakit, menderita, jangan kita bilang, ih kasihan ya, pasti karena dosanya. Nggak boleh. Ingat, semua kita anak Tuhan, mereka yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, mereka hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, termasuk adik-adik dan Amang. Kita semua hidup dalam penyertaan Tuhan. Artinya, Tuhan akan menemani kita melewati banyak hal dalam kehidupan kita. Jalan yang berliku, berkelok-kelok, atau jalan yang menanjak, atau jalan yang curam, atau saat yang gelap sekalipun. Tuhan menyertai. Itu yang terjadi pada Paulus. Nah, dalam kesusahan ada orang berpandangan demikian, ternyata Tuhan Yesus buktikan. Paulus tidak mati setelah dipatuk ular. Paulus selamat dari laut, Paulus selamat dari patukan ular. Dia dipatuk oleh ular, tapi dia tidak mati. Dan itu menjadi suatu hal yang besar. Ternyata ketika Tuhan sertai kita adik-adik, Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, Tuhan juga memberkati kita dan melindungi kita. Tujuannya apa? Supaya lewat kehidupan kita, orang lain boleh melihat
kita disertai oleh Tuhan dan akhirnya memuji Tuhan. Nah, ketika Paulus mengalami itu, dia disambut oleh seorang gubernur bernama Publius tadi, disambut, dijamu. Berarti diberi tempat untuk menginap dan diberi makan. Wah, baik sekali gubernur itu. Nah, tapi ketika Paulus di rumah gubernur, dia tahu. Ternyata bapaknya gubernur ini sakit keras, demam dan disentri. Aduh, kasihannya ya. Nah, ternyata adik-adik yang kasih Tuhan, walaupun Publius dalam keadaan susah, dia tetap berbuat baik. Dan memberkati Paulus. Adik-adik yang kasih Tuhan, kalau engkau susah, bukan berarti kita menjadi alasan untuk tidak berbuat baik lagi. Tetaplah berbuat baik ya. Nah, ternyata dengan demikian kehadiran Paulus di rumah Publius mendatangkan berkat juga bagi keluarga Publius. Paulus lalu berdoa dan ayah dari Publius disembuhkan oleh Tuhan. Dan dengan ini jadinya banyak orang. Ada yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kita pada hari ini. Ingat ya, bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan menyertai kita selalu. Itu janjinya. Dan Tuhan akan buktikan kalau kita mau tetap setia di dalam jalan Tuhan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, susah dan senang pasti kita alami. Semua pasti pernah sedih, semua pasti pernah tertawa. Tapi mari kita ingat, dalam semua hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Oleh karena itu, selalu punya keteguhan hati ya. Jangan terlalu bersedih, tapi tetap bersuka cita, tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dan itu panggilan untuk anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari pengalaman hidup seorang hamba Tuhan bernama Paulus, yang selalu disertai Tuhan. Sekalipun mengalami pengalaman yang buruk, tapi Tuhan nyatakan penyertaan-Mu. Ketika melewati hal-hal dan perjalanan yang sulit, ternyata Tuhan tetap menyertai. Betapa kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami pun akan disertai oleh Tuhan, karena itulah janji Tuhan. Dan ini Tuhan, hati kami adalah anak-anak-Mu. Sertailah kami dalam segala hal, dalam setiap perjalanan hidup kami, baik di rumah, di sekolah, dalam perjalanan, dalam keadaan sehat maupun sakit. Biarlah hati kami tetap bersuka cita, karena kami punya Tuhan yang mengasihi kami dan yang memelihara hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati kami semua Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi kesayangan Tuhan dan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada dan bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan kan? Tentang apa yo? Kurang kencang? Iya benar, tentang taat. T-A-A-T, taat. Adik-adik, kakak pengen adik-adik jadi anak yang taat sama Tuhan Yesus, sama orang tua, dan guru di sekolah. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Siapin persembahannya ya. Kita bernyanyi sama-sama. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima
selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Gimana jawabnya seperti biasa? Luar biasa, fantastis, yes, 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 pinter. Tapi kayaknya masih ada yang belum semangat nih. Oke, Karut ajak semua bangkit berdiri. Kita mau tepuk minum susu. Udah pada sarapan kan? Pinter, semuanya ada sarapan. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Sekali lagi biar semangat. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, lompat ya, kuat. Ih, pinter banget sih adik-adik sekolah minggu semua. Oke, sekarang sudah semangat. Karut sapa, kalian semangat juga ya. Shalom adik-adik, apa kabar? Gimana? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Pinter, udah semangat kan? Udah olahraga tadi, tepuk minum susu. Sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, minta Tuhan pimpin ibadah kita, pengajaran kita hari ini. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan juga bernyanyi memuji Engkau. Hadirlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pinter semuanya. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Dari mana tadi ayatnya? Siapa tadi yang mendengarkan pendeta berkhotbah? Dari mana? Wah, pinter. Ada yang nggak tahu, ada yang geleng-geleng kepala tuh nggak tahu. Berarti nggak dengerin. Minggu depan harus dengerin semuanya ya. Ayatnya dari Roma 28. Roma. Ayo, betul nggak Roma? Salah, iya adik-adik tuh kan gak mendengarkan ya. Dari Kisah Rasul 28 ayat berapa? Ayat 5. Salah. Ayat 1 sampai 10. Pintar. Tapi Karut tidak membacakannya lagi ya, karena tadi sudah dibacakan oleh pendetanya. Kisahnya tentang apa sih? Tentang siapa? Tokohnya yang hebat luar biasa. Kalian masih ingat tidak? Atau sudah tahu tidak mengenai kisah Paulus? Hah? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Makanya adik-adik rajin-rajin baca firman Tuhan. Seperti ada lagunya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Kayaknya enaknya kita nyanyi dulu nih. Yuk, kita ikutin video klip ini sambil bernyanyi dan menari ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku.
jiwaku. Berbuah, 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 Nah, kayak gitu adik-adik ya, harus rajin baca Alkitab ya adik-adik ya. Oke, baik Kak Ruth, ceritakan kembali kisah mengenai Paulus. Tapi sebelum Kak Ruth menceritakan tentang Paulus, tadi Kak Ruth sebelum memulai ibadah ada yang mau ikut ibadah nih adik-adik. Seperti biasa yang bersama Kak Ruth, ada yang masih ingat? Thomas, iya Kak Ruth tadi, Kak saya mau ibadah juga, tadi disuruh mama papa. Tapi kok nggak kelihatan ya? Kemana ya Thomas ya? Thomas, Thomas, gimana dia? Coba Kak Ruth cari dulu ya. Thomas. Halo. Aduh, asik, seru banget nih. Aduh, asik, seru banget nih. Thomas. Aduh, Kak Ruth manggil lagi. Bilang apa ya? Aduh, biarin aja Thomas. Aduh, nanggung nih. Gimana nih aku mau main game nih? Aduh, belum mandi lagi. Gimana dong? Teman-teman gimana dong? Nggak usah nurut deh. Biarin aja, ngumpet, aku mau ngumpet. Thomas. Itu dia. Thomas, kamu kemana aja? Katanya mau dengerin firman Tuhan, mau ibadah hari ini. Apa tuh kamu pegang? Aduh, kok masih main game? Bau lagi, belum mandi. Belum mandi ya? Iya. Tadi katanya udah janji hari Minggu waktunya ibadah, main game belum mandi. Kemarin kamu juga gara-gara main gak belajar kan? Akhirnya dapat nilai berapa ujiannya? 50. 50. Cita-cita mau jadi apa? Jenderal. Bisa jadi jenderal kayak begini, nilainya 50 tidak belajar? Tidak bisa. Gak nurut mama papa, gak nurut Kak Ruth. Kan kata firman Tuhan harus nurut mama papa. Gimana mau jadi berhasil? Hari Minggu juga tidak ibadah. Ayo, sekarang mau ibadah tidak? Mau. Pinter, sekarang udah mau nurut, mau dengerin firman Tuhan. Menarik loh, tentang Paulus. Kamu sudah pernah dengar belum tentang Paulus? Belum ya? Yuk kita dengerin sama-sama bagaimana Paulus berjuang memberitakan firman Tuhan. Sebelumnya Paulus juga nakal loh, tidak baik loh, tapi dia jadi baik. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita simak sama-sama bagaimana Paulus berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Yuk. Halo, ini adalah Paulus. Halo. Ia adalah pengikut Yesus yang menyampaikan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi orang-orang tidak suka kepada Paulus dan memasukkannya ke dalam penjara. Sekarang Paulus akan dibawa ke Roma untuk diadili bersama dengan para tahanan lainnya. Perwira Julius membawa mereka ke pelabuhan untuk naik kapal. Setelah semua siap, maka kapal pun mulai berlayar. Tetapi di tengah perjalanan, angin bertiup sangat kencang. Sehingga kapal itu susah untuk maju berlayar. Mereka harus berlabuh untuk beristirahat. Melihat cuaca yang kurang baik, Paulus berkata kepada Julius dan kapten kapal, "Saudara-saudara, lebih baik kita tidak melanjutkan perjalanan ini sekarang, karena
kita akan mendapatkan kerugian yang besar dan membahayakan nyawa kita. Tetapi perwira Julius tidak mendengarkan perkataan Paulus. Ia lebih percaya kepada kapten kapal yang tetap mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya, kapal pun mulai berlayar kembali. Tidak lama mereka berlayar, datang angin badai. Kapal mereka ombang-ambingkan ke tengah laut. Akhirnya, kapten kapal menyuruh seluruh penumpang untuk membuang semua barang ke laut. Kemudian, mulai alat-alat kapal juga dibuang, sehingga hanya sisa gandum untuk makanan sehari-hari. Karena ketakutan, seluruh penumpang dan awak kapal tidak makan selama beberapa hari di dalam kapal. Dan mereka mulai hilang harapan karena mereka tidak tahu kemana angin badai membawa kapal mereka. Pada malam hari, malaikat Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, Jangan takut, Paulus. Sesungguhnya, oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau. Paulus menjadi tidak takut dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka dari angin badai itu. Ia pun berkata kepada seluruh orang yang ada di dalam kapal itu, Saudara-saudara, dengarkan nasihatku. Jangan takut, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Paulus pun menyuruh mereka makan, karena sudah 14 hari lamanya mereka tidak makan. Mendengar perkataan Paulus, mereka menjadi tenang dan dapat makan. Hari pun mulai siang. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah daratan. Akhirnya, kapten kapal memutuskan untuk mendaratkan kapal di sana. Saat sudah mau dekat, kapal mereka menabrak sebuah karang. Kapal itu pun menjadi hancur. Tetapi Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu tetap selamat sampai ke darat. Seperti yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Paulus. Nah, tadi gimana? Sudah semuanya menyaksikan kan bagaimana Thomas tetap taat kepada perintah Tuhan. Iya Kak, seru ya tadi ceritanya. Tadi Thomas naik kapal. Siapa teman-teman yang pernah naik kapal? Saya. Wah, hebat. Tapi ada yang belum pernah ya? Iya, kalau naik kapal harus bisa berenang ya Kak? Iya sih, tapi kan nanti ada pelampungnya juga, penyelamatnya. Iya tuh Kak, waktu itu Thomas sedang berlayar, terus ada badai kenceng ya Kak. Tapi dia berdoa sama Tuhan. Iya, Thomas berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang, Thomas, kalian akan selamat asalkan kalian tidak turun dari kapal, ya. Dan apa? Karena dia taat sama Tuhan, dia tidak turun dari kapal sampai badainya mulai mereda ya. Iya, tapi akhirnya jatuh juga Kak. Iya, karena tadi di situ ada yang tidak nurut sama Tuhan. Akhirnya tertabrak karang, kapalnya pecah. Tapi apa? Tuhan mengasihi Paulus. Iya, Thomas selamat. Tapi Thomas digigit ular. Terus kata orang-orang di sana Thomas jahat, makanya dia digigit ular. Tapi Thomas jahat tidak? Paulus jahat tidak? Tidak, dia nurut sama Tuhan. Iya, Tuhan menyelamatkan Paulus lagi adik-adik ya. Sampai malah akhirnya ada seorang gubernur yang papanya sakit, Thomas lagi deh, inget Thomas terus. Paulus bisa menyembuhkannya. Karena apa? Paulus taat firman Tuhan. Iya adik-adik, kalau kita taat firman Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati.
Ya, siapa yang mau diberkati adik-adik? Saya. Iya, saya terlebih lagi mau diberkati, Kak. Iya, semua pasti mau diberkati Tuhan ya. Kita harus apa? Taat, kan ada lagunya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik harus taat ya. Nurut mama, nurut papa, nurut opung, nurut terlebih lagi firman Tuhan. Iya, pinter banget. Berarti minggu depan Thomas tidak perlu dicari-cari lagi ya untuk disuruh mandi, disuruh beribadah, disuruh belajar ya. Iya, siap Kak. Aku mau nurut mama, papa, dan firman Tuhan. Pinter banget. Oke, sekarang kita mau berdoa minta Tuhan memberkati ibadah kita hari ini supaya kita menjadi anak yang baik, yang nurut mama papa. Siap Kak? Aku boleh pimpin doa Kak? Boleh banget dong. Yuk teman-teman, kita mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, saya mau jadi anak yang baik, nurut papa, nurut mama, turut Tuhan Yesus, agar kami semua diberkati dan menyenangkan hati mama papa dan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mama papa agar sehat selalu dan seluruh keluarga. Berkati agar minggu depan Thomas dan semua teman-teman bisa sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pinter Thomas. Adik-adik sekolah minggu juga semuanya pinter. Karut senang banget. Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Tetap ibadah ya adik-adik. Dah. Oh iya, kita mau nyanyi satu lagu yang tadi adik-adik ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu T-A-A-T, taat. Yuk. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Dadah. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukanlah nasihat mereka semua. T-A